Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wildan Sani izin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Data Mining. Nah, jadi untuk tugas dari Data Mining yang kelima ini, saya menggunakan data dari Kaggle dengan judul Groceries Dataset for Market Basket Analysis MBA. Nah, jadi di sini ada keterangan bahwa ada dua dataset, yaitu ada Groceries Data. Ini adalah data mentah untuk a priori. Nah, di sini juga ada data yang sudah diproses dengan nama basket CSP. Nah, kita gunakan yang proses data ini, yang data mentah. Nah, di sini saya udah masukkan datanya. Nah, pada tahap pertama ini saya melakukan market basket analysis dengan menggunakan algoritma a priori. Nah, dengan dataset Groceries tadi. Nah, tahap pertama ini adalah persiapan library. Yang digunakan adalah Pandas untuk membaca memanipulasi data, NumPy untuk operasi numerik, MLX10 yang berisi implementasi algoritma a priori, kemudian ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi. Nah, saya juga menampilkan versi library yang digunakan sebagai dokumentasi. Jadi setelah semua library berhasil diimport, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu coding data. Nah, untuk importnya seperti ini. Nah, jadi versi library yang digunakan itu Pandas di versi 222, NumPy version di 202, Mat di 3.10.0 dan Seaborn version di 0.13.2. Nah, untuk tahap 2 lanjut ke load dan eksplorasi data. Nah, untuk kodenya di sini saya menggunakan load dataset, kemudian lihat 5 data pertama, kemudian informasi datasetnya, kemudian ada statistik deskriptif, serta cek nilai kosong dan informasi kolom. Nah, jadi ternyata data ini ada 38.765 baris dikali 7 kolom. Nah, untuk 5 data pertama ini ada number, date, item description, year, month, day, dan day of week. Nah, untuk data kolomnya total ada 7 yang tadi saya sebutkan. Kemudian statistik deskriptifnya seperti ini. Nah, untuk di sini saya mengecek apakah ada nilai yang kosong, dan ternyata tidak. Nah, jadi jumlah member uniknya itu di 3.898. Jadi jumlah item uniknya di 167 dan rentang tanggalnya dari 2014 bulan 1 tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan 12 2015. Nah, untuk tahap ketiga langsung saja kita data cleaning dan processing. Nah, jadi karena Groceries data ini tadi belum diproses, maka kita proses dulu di data cleaning dan processing dulu. Nah, untuk tahap ketiga ini pertama saya mengkonversi kolom date menjadi format data type dan member menjadi string. Nah, ini penting agar pengembangan data berjalan dengan benar. Nah, untuk kedua saya melihat 10 item yang paling sering dibeli, yaitu oatmeal, atau vegetable, dan soal menjadi top 3 produk terlaris. Nah, ketiga ini saya mengidentifikasi item yang jarang muncul, yaitu ada sekitar kurang dari 10 kali. Nah, item yang sangat jarang ini bisa mengganggu hasil analisis karena supportnya terlalu kecil. Jadi saya memutuskan untuk tidak menghapusnya dulu karena akan kita lihat nanti di hasil a priori. Nah, setelah data bersih, nanti lanjut ke tahap processing utama. Kita coba run. Nah, jadi di sini datanya sudah dikonversi dari date menjadi date time, dari member number menjadi string. Nah, jadi 10 item terbanyak yang dibeli adalah ini, ada yang pertama oatmeal di
2502. Kemudian ada water vegetable di 1898. Nah, jumlah yang jarang muncul itu dari kurang 10 kali. Nah, jumlah transaksi atau baris di 3875 dan jumlah member di 3898 serta jumlah item unik di 167. Nah, ini lanjut ke tahap transformasi ke formasi transaksi. Nah, di sini saya menggunakan kode seperti ini. Ada kode untuk mengelompokkan item berdasarkan member dan data dan tanggal. Kemudian ada kode untuk melihat contoh transaksi. Kemudian ada kode untuk melihat statistik transaksinya. Kemudian ada kode untuk menemukan ambil list dan untuk encoding. Nah, jadi jumlah transaksi unik ini ada ternyata di 14.963. Nah, untuk contoh 5 transaksi ini ada transaksi 1 yaitu oatmeal, pastry dan snack. Kemudian yang kedua ada sausage, oatmeal dan semi finished bread dan yogurt. Kemudian yang transaksi ketiga ada soda dan pringle vegetable. Kemudian yang ada transaksi 4 yaitu canned beer dan mist dan beverage. Untuk transaksi 5 ini ada membernya 1000 untuk saus dan high artikel. Nah, untuk statistik transaksinya di rata-rata item bertransaksi di 2,59. Kemudian item bertransaksinya di 2 dan mark item 11-nya di 11. Tahap kelima yaitu tahap one hot encoding atau bisa disebut juga dengan transaksi encoder. Nah, jadi di sini saya menambahkan beberapa kode untuk menginisialisasi transaksi encodernya, kemudian untuk transformasi ke format one hot encodingnya, kemudian ada untuk melihat hasil encodingnya, kemudian ada mengecek apakah encoding berhasil dengan nilai true dan false. Kemudian informasi tentang sparsity yaitu seberapa banyak nilai true-nya, kemudian nanti dilihat informasi sparsity-nya. Nah, jadi kita lihat ada contoh 5 transaksi pertama yaitu 10 produk pertama. Ini kebanyakan false. Dan informasi sparsity ini di totalnya nilai true-nya di 3806, kemudian total sale-nya di 249 8821. Nah, untuk tingkat sparsity-nya di 98,48%. Jadi semakin tinggi maka semakin sparse untuk sparsity-nya. Nah, kalau udah siap datanya, kita jalankan algoritma a priori untuk menemukan frequency item set. Jadi tahap 6 ini adalah implementasi a priori, jadi frequency item set. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini saya mencoba berbagai nilai min item support seperti ini. Saya menggunakan min support di 0,006 dan hasilnya di item set dengan item 28, 2 item di 22, 3 item di 0 dan lebih dari 4 di item 0. Nah, jadi contoh item set dengan 2 item di water vegetable sama oatmeal itu supportnya di 0,0148. Untuk tahap 7 yaitu generate association rule. Jadi ini adalah untuk mencari frequent items yang sudah ditemukan. Jadi kita cek terdapat 22 item dengan lebih dari 2 item untuk
flow yang dihasilkan yaitu 24. Jadi untuk top 10-nya itu ada oatmeal dengan bottle lead beer di liap 1,0, kemudian confidence-nya di 0,05 dan supportnya di 0,0072. Sampai ada di oatmeal ke shopping base itu di live 0,84, confident 0,04 dan supportnya di 0,0063. Next di tahap 8 yaitu filter dan interpretasi rules. Jadi ini untuk menampilkan semua rules tanpa filter untuk statistik rule-nya. Kemudian kita cari tahu nilai confidence-nya apa. Kemudian rekomendasi threshold untuk berdasarkan data dengan filter threshold yang lebih rendah. Nah hasilnya seperti ini. Jadi ada untuk kombinasinya di 0,1578. Kemudian rekomendasi confidence threshold-nya di 0,00947 yaitu 60% dari maksimal. Kemudian quality rules-nya di dengan cons 0,0947 itu dari 10 rules. Jadi top 10 rules-nya ini ada bottle beer, ada sauce, ada fit, kemudian ada citrus, kemudian ada shopping, kemudian ada yogurt dan cat beer, ada rolls, ada buns, ada soda, ada soda lagi. Nah jadi interpretasi aturannya, jadi aturan 1 yaitu bottle beer ke oatmeal itu supportnya di 0,78% transaksi atau confidence-nya di 0,1578 itu 15%. Jadi hubungannya lemah. Dikurang dari 1. Kemudian aturan 2 sama, aturan 3 sama, aturan 4 juga sama. Seperti itu. Udah untuk tahap 9 yaitu visualisasi hasil. Nah, di sini ada setting style, ada persiapan data, ada subplot 1 2 3 4 untuk heatmap. Seperti ini. Next saja untuk ringkasan. Jadi ternyata ringkasan dari hasil analisis saya itu total transaksinya di 14,963, kemudian total produk unitnya di 1637, kemudian total frequent itemnya di 104 dan total assurance rate-nya di 24. Jadi produk unggulan yaitu top 5 ya ada oatmeal dibeli dengan 2.502 kali, yaitu dengan transaksi sebesar 16,72%. Kemudian yang kedua ada butter vegetable dibeli 1.892 kali dengan transaksi sebesar 12%. Kemudian ada rolls atau buns dibeli 1.716 kali dengan nilai transaksi di 11,47%.
Kemudian ada soda dibeli 1.514 kali dengan transaksi sebesar 10,12%. Kemudian ada yogurt dibeli 1.334 kali dengan transaksi sebesar 8,92 transaksi. Untuk rekomendasinya yaitu tidak ditemukan rules dengan lebih dari 1,5. Jadi kita menggunakan rules dengan confidence tinggi. Nah, jadi sebagai alternatif di rekomendasi bundle produk atau high life itu ada yang pertama bottle beer dan oatmeal, kemudian ada sauce dan oatmeal, kemudian ada pip fruit dan oatmeal, kemudian ada citrus fruit dan oatmeal, dan yang terakhir ada shopping made dan oatmeal. Nah, untuk rekomendasi untuk penempatan produk high confidence-nya yaitu produk ini yaitu bottle beer dan oatmeal itu sebaiknya diletakkan berdekatan di rak. Jadi 15% pelanggan yang dibeli bottle beer juga membeli oatmeal. Nah, untuk rekomendasi ketiga yaitu ada cross selling di kasir. Jadi untuk melatih kasir untuk menawarkan produk pelengkap yaitu satu, jika pelanggan membeli oatmeal tawarkan bottle beer. Untuk kemungkinan probabilitasnya berhasil itu 4%. Yang kedua, jika pelanggan membeli bottle beer tawarkan oatmeal. Untuk berhasilnya itu di 15,8%. Jadi yang ketiga ada jika pelanggan membeli saus tawarkan oatmeal. Untuk kemungkinan berhasilnya di 14,8%. Yang keempat ada membeli oatmeal tawarkan juga saus. Untuk kemungkinan membelinya di 5%. Nah, jika pelanggan membeli oatmeal itu tawarkan pip fruit. Untuk kemungkinan membeli juga yaitu di 4,2%. Nah, untuk rekomendasi 4 itu ada strategi promosi. Jadi berdasarkan produk terlaris, ternyata oatmeal adalah produk untuk paling populer. Jadi di 15,8% transaksi. Jadi ini menggunakan loss leader untuk menarik pelanggan. Jadi sebaiknya diletakkan di belakang toko agar pelanggan melewati produk lain. Nah, ternyata order vegetable dan rolls bun juga sangat populer gitu. Jadi buat untuk paket hemat bisa juga dijadikan beli 2 gratis 1. Nah, untuk diskon khusus hari tertentu misalnya hari Selasa itu sayuran bisa juga. Nah, kemudian rekomendasi 5 jadi analisis musiman. Nah, jadi dataset ini memiliki informasi bulan itu bisa dikembangkan untuk analisis produksi musiman yaitu buah musiman, minuman dingin di summer, kemudian promosi khusus bulan Ramadan atau Natal. Jadi untuk penyesuaian stok juga ada berdasarkan tren bulanan. Nah, untuk kesimpulannya dari data Growthchest ini berdasarkan analisis market basket menggunakan algoritma a priori pada dataset ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama ada karakteristik data. Jadi total transaksi itu di 14.963. Kemudian total produknya di 167. Kemudian rata-rata item per transaksinya di 2,59 item dan mayoritas transaksi berisi 2-5 item. Nah, untuk produk terlaris ternyata ada whole milk dengan produk paling populer di 2.502 kali dengan persenan 16,72%. Kemudian disusul dengan yang kedua ada order vegetable dan soul buns di posisi keduanya. Nah, kemudian yang posisi ketiga ada produk segar seperti sayuran, buah, dan susu mendominasi di top 10. Yang ketiga ada association rules. Jadi ditemukan 24 association rule. Jadi untuk rules live tertinggi di oatmeal dengan bottle beer. Jadi jika membeli oatmeal maka akan juga persenannya membeli bottle beer. Nah, kemudian ditemukan juga bahwa Northwell memiliki hubungan positif di live lebih dari satu. Kemudian implikasi bisnisnya yaitu lakukan bundling untuk produk dengan live tertinggi. Kemudian ada optimalkan penempatan produk di rak, dan yang terakhir ada implementasikan cross selling di sistem POS serta personalisasi untuk rekomendasi berdasarkan riwayat pembelian.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.